Cek ketitik ala ketara. Pada akhirnya wong meneng kuwi pemenangnya. Wong sing ora tau njarui liyane, ora tau nyenggol uripe wong liya, walaupun terkenal atos, walaupun terkenal ora kenekan, tapi wonge gemati, ora tau ngene-ngene karo wong liya. Jangan terlalu baik kepada orang yang salah, karena nggak semua orang pantas menerima kebaikan atau ketulusan hati kita. Di tahun pertama mereka pensiun, banyak yang mengalami serangan jantung dan stroke. Mengapa ini terjadi? Karena di tahun pertama ini sedang terjadi yang namanya adaptasi terhadap perubahan dalam hidup. Amal tanpa ilmu repot Pak, orang ngerti kuwi garom apa kalal, kuwi watu apa aspal, kuwi kodhok apa kadal, kuwi sepatu apa serandal, kuwi kasur apa bantal, kuwi luku apa singkal, embuh angger diuntal orang roncal dianggap kalal, ning akhire nggih nyengkal ra nggih ngoten apa. Wong sing seneng iri, wong sing seneng ngirengki, biasane gampang penyakitan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Gak ada yang peduli kamu stres, gak ada yang peduli kamu susah, gak ada yang peduli kamu capek. Karena itu, kamu harus sayang pada dirimu sendiri. Kamu harus jadi kuat, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu. Dengan mengkonsumsi labu siam rebus setiap hari bermanfaat untuk mengobati asam urat, kolesterol, mengontrol gula darah, mengatasi anemia, menekan resiko kanker, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, memperlambat tanda-tanda penuaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apa yang kamu sentuh pasti terberkati. Hidupmu genina. Sabdo pandito ratutan kena wulawali. Apa yang kau ucapkan akan terjadi. Apa yang kamu sentuh akan sembuh. Ada satu jenis manusia yang sangat diistimewakan oleh semesta. Kalau dalam hatinya berharap hujan reda, maka hujan akan berhenti. Kalau dia membutuhkan sesuatu, maka pertolongan akan datang. Kalau dia tersakiti, maka orang yang menyakitinya akan menghadapi masalah. Kalau dia menyentuh orang sakit dan berdoa kesembuhan untuknya, dia akan sembuh. Orang itu adalah orang yang penyayang. Tidak ada ceritanya si Kliwon itu lari dari kenyataan. Semua masalah dipendamnya sendiri. Namun dia mampu menyelesaikannya dengan diam dan tenang. Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat? Ya kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas. Kalau di kepala yo sering migrain, leher kenceng, tubuh lemah. Kalau terjadi sumbatan di jantung akan nyeri dada, sesak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Yang menyebabkan usus kita ini lengket dan kotor itu gula dan tepung, Pak. Jadi untuk usia-usia Bapak di atas 40 tahun sudah jangan makan roti, Pak. Ini pesan saya. Boleh makan daging, boleh, Pak. Jangan takut sama daging, tapi yang tidak boleh justru roti. Dia bisa pura-pura bodoh untuk melihat karakter orang yang penuh drama. Dia juga bisa pura-pura buta meski matanya terbuka. Dan dia pun juga bisa pura-pura diam meskipun dia tahu segalanya. Asal kalian tahu ya, diamnya mengamati segalanya. Makan lebih awal bisa membantu melawan diabetes dan hipertensi. Olahraga yang sehat adalah olahraga rekreasi. Banyak yang meninggal di kamar mandi dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua urutan mandinya salah. Mandi air dingin ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin darah akan naik ke atas.
Karena darah itu pinter, begitu di bagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit, sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran. Jatuh itu adalah episode kedua setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal. Balungan sugih adalah orang-orang yang punya kemampuan spiritual. Dia bisa menjadi magnet uang untuk dirinya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya atau keluarganya. Biasanya orang-orang yang punya balungan sugih ini biasanya mereka sering banget mengalami masalah ekonomi, tapi ketika mereka berada di titik paling bawah itu mereka dapat menarik uang sebanyak-banyaknya dan mereka tidak akan pernah kekurangan uang di dalam kehidupannya. Ciri yang pertama, biasanya ketika mereka datang ke tempat atau kafe yang sepi, yang awalnya tadi sepi, tiba-tiba menjadi rame gara-gara kedatangan si orang tersebut, si orang yang punya balungan sugih tersebut. Terus ciri yang kedua, bisnis apapun yang mereka lakukan itu insya Allah akan cepet banget menghasilkan uang atau pundi-pundi cuan dari bisnis tersebut. Biasanya orang-orang yang punya weton balungan sugih ini atau punya kodam balungan sugih, biasanya mereka itu cepet banget kaya meskipun hanya punya satu bisnis. Terus ciri yang ketiga, biasanya mereka ketika bilang, aku lagi nggak punya uang, itu tidak ada satupun orang yang percaya. Bahkan keluarganya sendiri nggak percaya kalau mereka ini benar-benar lagi nggak punya uang. Sabun peluntur keriput dan plek. Haluskan kemiri beras yang sudah direndam, dan sabun wajah. Setelah halus pakailah saat cuci wajah, pagi dan malam. Lakukan rutin, wajah semakin bercahaya setiap hari. Orang yang memperlakukan ayahnya seperti seorang raja akan dihormati kemanapun dia pergi. Dan orang yang memperlakukan ibunya seperti seorang ratu, apapun yang dia kerjakan akan berhasil. Repote urip ning desa. Ora maca dikira luwak, maca ayu dikira Elsi, sugih dikira ngingu tuyul, kere dinyek, nikah tua jare ra payu-payu, nikah enom jare kebelet kawin, nganggo kacamata jare kemayu, nganggo jaket jare arep karaoke, ora duwe seragam jare ora duwe masa depan, usaha lancar jare nganggo pesugihan, ora kerja dikira keset, kerja terus jare nguber donya, nonggo diarani rasan-rasan, dekem ning omah diarani kurang gaul, metu omah jare kelayapan, nganggo emas embyang-embyong dikira pamer, ngeluh sithik dikira lemah, nangis dikira cengeng, ngamuk dikira wong gemblung, ora pacaran jare ora payu-payu, gonta-ganti pacar jare cah nakal, nganti Ultraman dadi Ultra Flu. Padune ya ngono iku terus lele. Orang dengan kepribadian lone wolf nggak? Ini orang unik banget, beneran. Dia itu lebih memilih kesendirian daripada berkelompok. Iya, tapi jangan dimusuhin ya. Jangan dibilang belagu, jangan. Emang begitu gaya hidupnya, ya. Justru kita harus banyak belajar dari dia loh. Ini orang sangat mandiri, keren. Dia lebih suka keheningan. Karena dengan hening dia bisa explore apa yang dia punya. Dia bisa maksimalkan karya ciptanya. Ingat, jangan sekali-kali kalian bikin masalah sama Kliwon. Kalau masalah cuma kecil, dibohongin, dibodoh-bodohin, si Kliwon itu masih bisa memaafkan kalian. Dia itu nggak bakalan dendam sama kalian. Tapi kalau udah melebihi batas dari kemampuan si Kliwon, jangan macem-macem. Anda nggak bakalan selamat. Kalau udah Kliwon merasa jijik dan melihat sama kamu atau ngomong sama kamu,
Walaupun Kliwon tidak ngapa-ngapain, tengok aja, Anda bakalan menyesal sendiri. Kalau Kliwon udah bilang dalam hatinya, kamu harus gini, Anda nggak bakalan bisa ngelak. Tapi Kliwon nggak sejahat itu. Kalau masih di batas normal, walaupun kamu sakiti, kamu kata-katain sesakit apapun, kalau masih bisa dalam hati Kliwon masih bisa menahan itu, Anda masih selamat. Tapi kalau udah Kliwon merasa, enggak, aku nggak mau lihat muka kamu, itu bakalan terjadi. Ingat itu. Ketoke sugih tapi kok medhit niki sejatine wong melarat ning macak sugih. Sampe nek kepingin awake sehat, aja ana penyakit, mulai nom iku kudu jamu. Sampe ngerti jamu iku apa? Jamu iku jaga mulut. Aja men mangan tapi ora gelem gerak. Ya ku jenenge nglumpukno penyakit. Jadi nyemir rambut itu ada hadis sahih perintah Nabi. Memang dalam hadis itu ada, tapi jangan hitam. Ya, lalu sahabat mencari tahu kenapa hitam tidak boleh, karena Yahudi seneng warna hitam. Saat itu memang ada konfrontasi psikologis dan juga bahkan konfrontasi fisik ya dengan orang Yahudi. Tidak nyaman lah pergaulan dengan Yahudi di Madinah, itu tidak nyaman. Maka Nabi berusaha bagaimana supaya tidak neru-neru Yahudi. Waktu itu Yahudi senangannya hitam. Ilatnya itu, sebabnya Nabi melarang hitam itu karena jangan sama dengan Yahudi. Sekarang ini Yahudi kabarnya seneng warna pirang. Yahudi seneng nyemir rambut warna pirang sebab kebanggaan Barat, Eropa Barat kan rambutnya umumnya pirang. Pirang itu apa nih? Coklat ya, coklat nih mas, ya coklat. Nah berarti kalau sesuai dengan ilat ini, maka yang dilarang sekarang yang pirang. Lu kabarnya Yahudi juga seneng abu-abu. Lu nyemir rambut abu-abu ya boleh perkara wong dinteni jelengkas abu-abu kok jane. Tapi memang ada semir rambut abu-abu itu ada. Maka yang dilarang ya abu-abu, karena ilatnya tadi warna hitam bukan hukum asli tapi hukum yang mu'allal, ada ilatnya. Ilatnya yaitu niru Yahudi. Nah, bagaimana kalau kita berada di daerah yang tidak ada Yahudinya? Beda dong. Ini analisis usul fikih namanya. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terkait dengan ilatnya, dengan sebabnya, baik adanya maupun tidak. Introvert itu kayak apa sih? Dia sering pura-pura polos padahal tahu semuanya. Orang introvert itu kalau ada yang baik banget sama dia akan balas kebaikan itu berkali-kali lipat. Orang introvert itu lebih kecuek, sensitif, dan bodo amatan. Menurut orang introvert, kalau lo nggak satu frekuensi atau satu server, jangan harap lo bisa deket sama dia. Dan kalau kebalikannya, dia pasti akan seru banget dan cerita banyak hal sama lo. Bahkan bisa sampai ketawa ngakak dengan hal yang dia ceritain. Dan introvert itu aslinya orangnya sabar, tapi kalau sekalinya marah, kayak psikopat. Hati-hati.